Coba kalian perhatikan bagaimana cara membuka tutup kaleng seperti ini. Caranya dengan menggunakan sebuah sendok. Kaitkan ujung sendok pada sisi kaleng, lalu ujung batang sendok ditekan ke bawah hingga tutup kaleng dapat terangkat. Penggunaan sendok seperti ini dapat dikatakan termasuk jenis pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit, karena salah satu fungsinya adalah untuk mengangkat atau mengungkit sesuatu yang berat. Alat yang menerapkan prinsip ini yaitu linggis. Linggis biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk mencabut paku yang tertancap pada sebuah kayu seperti ini. Linggis merupakan jenis tuas kelas pertama, di mana titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh lain jenis tuas pertama adalah sebuah gunting, karena gunting memiliki titik tumpu yang berada di tengah-tengah. Di video kali ini kita akan membahas pesawat sederhana yaitu tuas. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikatornya yaitu menjelaskan prinsip kerja tuas atau pengungkit, menjelaskan penggunaan tuas dalam kehidupan sehari-hari, dan menghitung keuntungan mekanik pada tuas. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah usaha dengan mengubah arah dan memperkecil gaya kuasa yang kita keluarkan. Tuas disebut juga sebagai pengungkit karena salah satu fungsinya adalah untuk mengangkat atau mengungkit sesuatu yang berat. Tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang kecil yang tipis yang dapat berputar terhadap suatu titik yang disebut sebagai titik tumpu, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menyelidiki keuntungan mekanik pada tuas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah tiang statik, kemudian neraca pegas, dan juga 3 buah beban seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Berikut ini merupakan tabel data pengamatan yang harus kita cari dalam kegiatan praktikum kali ini. Berdasarkan tabel pengamatan, kita harus mencari beberapa besaran fisika yang diperlukan untuk menghitung keuntungan mekanik, yaitu berat beban atau W, G kuasa atau F, lengan beban atau LB, dan lengan kuasa atau LK. Cara mengukur berat benda kita gantungkan dengan neraca pegas seperti ini. Kemudian kita baca hasil pengukurannya dengan menggunakan neraca pegas, yaitu 0,5 Newton. Langkah selanjutnya kita akan mengukur berat 2 beban gantung. Caranya seperti ini, kita gabungkan beban kedua dengan cara mengkaitkan pada benda atau beban yang pertama, sehingga keduanya saling mengait seperti ini. Lalu kita ukur kembali dengan neraca pegas, hasil yang diperoleh adalah 1 Newton. Kemudian kita akan tambahkan beban yang ketiga, caranya sama seperti tadi, kita kaitkan pada beban yang kedua, sehingga ketiganya saling mengait seperti ini. Lalu kita ukur kembali berat benda dengan menggunakan neraca pegas, hasilnya yaitu 1,5 Newton. Lalu kita catat pada tabel pengamatan. Setelah mengukur berat benda, kita akan mengukur gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat berat benda tersebut. Kita kaitkan satu buah beban gantung di posisi 12, yaitu posisi paling ujung. Caranya seperti ini. Kemudian kita kaitkan neraca pegas di posisi yang sama, yaitu posisi paling ujung, lalu ukur gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Diperoleh nilai gaya kuasa untuk mengangkat satu buah benda, yaitu 0,5 Newton. Kemudian dengan cara yang sama, kita kaitkan kembali beban gantung menjadi 2 buah seperti ini. Lalu kita ukur gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat 2 beban gantung. Diperoleh nilainya 1 Newton. Kemudian jika 3 beban, kita akan memperoleh nilai gaya kuasanya 1,5 Newton. Langkah selanjutnya, kita geser berat benda di posisi 6, yaitu posisi mendekati titik tumpu. Maka hasil yang diperoleh adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengukur lengan beban dan lengan kuasa. Caranya seperti ini. Lengan beban merupakan jarak antara titik beban dengan titik tumpu. Sedangkan lengan kuasa adalah jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu. Kemudian data tersebut kita tulis pada tabel pengamatan. Lalu kita hitung keuntungan mekanik dengan cara W dibagi F. Hasilnya seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Maka jika di posisi 12 diperoleh keuntungan mekaniknya adalah 1 kali,
Jika di posisi 6, yaitu posisi yang mendekati titik tumpu, maka keuntungan mekaniknya adalah 2 kali. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, maka kita dapat menyimpulkan bagaimana caranya menghasilkan keuntungan mekanik secara maksimal jika menggunakan tuas, yaitu dengan meletakkan beban di dekat titik tumpu, sehingga lengan kuasa akan lebih besar daripada lengan beban. Dan jika kita hitung keuntungan mekaniknya akan semakin besar, karena keuntungan mekanik diperoleh dari hasil bagi antara berat benda dibagi gaya kuasa. Maka diperoleh rumusan untuk tuas, yaitu LK per LB sama dengan W per F, atau LK dikali F sama dengan W dikali LB. Demikianlah pembahasan materi mengenai tuas. Sampai bertemu pada video selanjutnya.